Hai guys, jumpa lagi dengan saya Miss Oda Paris. Kali ini saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, dengan senang hati subscribe channel ini. Saya Miss Oda Paris, orang Indonesia merantau di Paris. Ikuti video saya selanjutnya. Ciao. Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Miss Oda Paris. Aku harap kalian baik-baik aja ya. Di mana kalian berada. Di COVID kali ini aku ingin bercerita sedikit tentang so guys, saya, kamu, dan yang lainnya tahu bahwa corona itu sangat berbahaya. Makanya dianjurkan selalu untuk sesering mungkin cuci tangan, bistat, mati, tahu nggak? Dan kalau kalian keluar rumah ya, jangan lupa tuh pakai masker. Masuk rumah langsung cuci tangan bersih-bersih. Dan kalian tahu di Paris sendiri mau keluar rumah itu harus ada surat guys. Surat keluar yang kita tulis sendiri, yang dari pemerintah Prancis itu kasih tahu kata-katanya, dan kita hanya menulis bersama yang pemerintah itu tuliskan. Dan barusan nih guys, hari ini di hari ke-7 saya di karantina, hanya di rumah aja di Paris. Saya lagi duduk depan rumah ya, kan rumah saya ada danaunya kayak gitu, ada kursinya. Saya kebetulan mbak surat itu saya isi, saya tanda tangan, tanggalnya segala, dan dicantumin juga saya mau ngapain. Saya nyantumin saya memang ingin belanja, saya cantumin. Terus saya belum pergi nih ke supermarket, tiba-tiba ada segerombolan polisi nih, belum lama ini nih, hari ini tanggal 23 Maret 2020 jam 4:30 kalau nggak salah. Terus saya duduk sebelum saya pergi ke supermarket, ditanya qu'est-ce que vous faites madame ici? Je réponds je n'ai rien à faire, je m'asseoir, je dis comme ça, mais artinya polisi itu nanya, lu sedang apa madam di sini, katanya. Ngapain, apa yang lu lakuin di sini? Gua hanya duduk aja. Oh nggak boleh katanya. Non, c'est pas possible, c'est interdit. Il a dit comme ça. Nggak bisa, interdit, dia bilang gitu katanya. Terus dia tanya, est-ce que vous avez attestation, katanya. Apa lo ada surat katanya untuk keluar rumah? Ya gue tunjukin, keluarin dompet dari dompet gue, terus gue kasihin, terus dibaca sama dia. Oh tinggalnya depan, pas emang depan rumah gue kan. Udah deh, udah gitu dibaca sama dia, bla 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 bla. Udah, restez chez vous katanya. Je sais, ça c'est, il est beau, mais si bien vous restez chez vous katanya. Gue tahu ya hari ini cuacanya bagus, tapi lebih baik lu tinggal di rumah lo aja. Guys, begitu mengerikannya guys, Mbak Corona ini guys. Gue cuma duduk tadi diperiksa kalau gue nggak bawa surat ini, dan kalau nggak bawa surat ini gue harus bayar 135 euro. Kalian tahu kan, udah dikandangin suruh di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja sama sekali. Entah duit dari mana, turun dari langit mungkin itu uang. Terus kalau nggak ada surat ini, gue harus bayar 135 euro.
2 juta. Kebayangkan 2 juta dirupiahin. Udah jatuh dibantah pula. Ya memang bagus, kita harus dirumahin, harus ya gue lakuin aktivitas. Udah ya guys, tadi cerita saya tuh tadi tanggal 23 Maret 2020. Selama 7 hari gue di karantina, gak kemana-mana. Gue mau keluar belanja, tiba-tiba ya gue duduk di depan rumah, begitu ceritanya. Dan guys, seperti berita yang gue lihat di TV, Italia sendiri guys, itu yang meninggal sudah hampir 1.000 orang jiwa. Ngeri ya guys, corona ini. Bener-bener kita nggak tahu virusnya, bener-bener kayak siluman. Kita megang sesuatu, itu dia nempel di tangan, di baju, atau di mana tersebut. Jadi makanya disarankan selalu cuci tangan tiap saat, sesering mungkin. Sedihnya di lockdown di Paris ini udah hampir seminggu hanya diam di rumah. Kalau di Indonesia saya nggak tahu dah ya, mungkin pemerintahnya masih bagus sekali, orang-orangnya masih boleh keluar. Bagi yang belum tahu mungkin keluar rumah atau gimana, mereka who care gitu ya. Tapi bagi yang tahu, mereka stay at home, restez tranquille chez vous comme ça, mais tapi selama lockdown di Indonesia, jadi gue itu penasaran, makanya ya gitulah guys. Jadi angka kematian di Italia itu guys udah hampir 1.000, dan di Paris ini udah lebih dari 300 orang yang meninggal. Kasiannya guys, di Italia mereka udah meninggal hampir kurang banyak 1.000 orang itu. Satupun dari keluarga mereka gak ada yang bisa mendekat dan gak bisa ya pokoknya semuanya serba tertutup ya, jadi nggak boleh mendekat dan sebagainya. Keluarganya nggak tahu satupun. Mayatnya juga dibakar sama-sama beramai-ramai sama jenazah yang lain. Itu sedihnya dari corona ini ya guys ya. Aduh, dan di Parisnya sendiri udah hampir 300 orang. Oh lala, satu buku ya. Bisa tragis itu ya, karena corona kita saling jauh satu sama lain, hanya tegur sapa dari jauh 1 meter 50. Jadi kita nggak salaman, nggak kecup sama saudara pun. Kadang saya sedih, nangis. Tapi itulah guys, kita harus menjaga yang telah pemerintah berikan, agar kita harus hati-hati dengan virus ini. Guys, itu tadi cerita kulit pembicaraan saya. So guys, selama karantina apa yang kalian lakukan guys? Ini saya tiap hari selama 7 hari yang saya lakukan itu
bersihin rumah dari ujung ke ujung, semua saya bersihin. Nah ya, dari yang tadinya nggak saya bersihin, tadinya saya nggak tatain atau saya apa, semuanya saya bersihin. Karena saking stresnya, saya entah apa yang saya harus ingin lakukan, tapi ya begitulah. Ya kadang saya karaokean untuk menghilangkan itu semua, biar stresnya nggak hilang. Dan nggak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Marintil, grup Warintil ini yang dari Medan, yang telah menghibur saya beserta teman-teman saya yang ada di Paris. Biar sukses terus ya dengan acara kalian. Kami tunggu selalu hiburan-hiburan kalian di masa-masa karantina seperti ini. Sukses terus ya Warintil ya. So guys, ibu-ibu dan anak-anak remaja yang lainnya dimanapun kalian, COVID-19 itu sangat berbahaya. Jadi buat kalian sesering mungkin lihat berita perkembangannya, apa yang terjadi di dunia ini, karena kita nggak tahu setelah corona ini lewat, entah apa ada virus-virus yang lainnya. Semoga itu tidak terjadi ya guys. Kita berdoa bersama-sama, semoga para peneliti, pencari yang telah bekerja keras sampai mereka tidak tidur, sampai mereka meluangkan waktunya untuk kita yang masih segar ini mencari solusinya untuk mendapatkan vaksin tersebut. Kita doakan mereka dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kekuatan buat mereka semua, yang dokter-dokter, perawat-perawat. Di Prancis sendiri selalu tiap malam itu diberi tepukan untuk para dokter dan suster yang telah bekerja. Ibu-ibu dan anak-anak muda yang lainnya, saya hanya berdoa kita dijauhkan dari mara bahaya. Semoga ini cepat berlalu, jadi kita bisa saling bersalaman, berpelukan lagi satu sama lainnya. Cium sayang buat kalian semua. Assalamualaikum.